Wa kullu hasanatin la tusmiru nuran wala ilman fil waqt. Lebih berat. Ya. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan, apakah itu zikir, apakah itu ibadah, apapun pokoknya itu berbaik yang memang kepada Allah. Tapi kenyataan ibadah itu sendiri tidak membuahkan nur dan ilmu seketika, fil waqt, seketika loh. Pada saat makan dan minum, fala tu'addu lahu ajra, maka dianggaplah semua itu tidak ada pahalanya. Coba kita bahas sekarang. Bagaimana dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, jangan lagi tidak bertambah nur dan ilmunya. Kata Rasulullah, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad min Allah illa bu'da. Bertambah ilmumu, bertambah pengetahuanmu, bertambah hebat daya pikiranmu. Ya. Tapi kenyataan ilmu kamu itu tidak dapat petunjuk, tidak dapat tuntunan, tidak dapat bimbingan dari Allah. Itu menunjukkan kamu makin jauh dari Allah. Nggak terasa. Fil waqt, seketika. Ya. Bagaimana niatnya, bagaimana tujuannya, bagaimana bismillahnya, dan bagaimana sesudah makan, apa yang harus dilaksanakan. Itu nur dan ilmu. Apa? Hanya cukup mengatakan alhamdulillah, wa syukrulillah. Hanya syukur bil lisan. Bagaimana syukur bil qalb? Bagaimana syukur bil jawarih? Bagaimana syukur bil ruh? Bagaimana syukur bil syirri? Belum. Hanya lisan saja mengatakan alhamdulillah. Coba. Kalau kalian semua ini ingin dekat dan ingin bermimpi atau ingin bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu beriktisal, bertemu dengan Rasulullah dalam pikiran, dalam bayangan, ya, dalam angan-angan, apalagi sampai memikirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah Anda laksanakan ini semua? Anda cuman berharap, berdoa, ingin ketemu, ingin mimpi, ingin bersama Rasulullah. Tapi pernahkah Anda mempunyai pikiran seperti itu? Dengan mempelajari bagaimana keadaan Rasulullah. Oke, jangan yang lain-lain. Kita telah tahu bahwa Rasulullah daimul ahzan. Rasulullah selalu sedih, selalu susah. Tidak pernah Rasulullah itu senang. Coba kalau kita berpikir dan memikirkan Rasulullah setiap kita makan, setiap kita minum, apalagi dengan niat dan tujuan yang baik.
Terus di situ Anda bisa bertemu dalam angan-angan, dalam satu harapan, keinginan, agar bisa ketemu dan mimpi dengan Rasulullah SAW. Saat itu Anda membaca sholawat. Begitu Anda membaca sholawat, coba Anda berpikir, pernahkah Rasulullah itu makan dan memakan seperti apa yang kita makan dan kita minum? Pernah? Betapa susah, sedih, menderitanya Rasulullah dalam ukuran manusiawi, dalam ukuran alami. Tapi Rasulullah tidak begitu keadaannya. Tapi kita lihat zahir Rasulullah. Pernahkah makan gulai seperti ini? Pernahkah makan rawon seperti ini? Pernahkah? Apalagi Anda disiapkan makan yang macam-macam. Sebegitu banyak. Anda sudah tahu, sudah mengerti, dan sudah pengalaman. Mana yang harus Anda pilih? Tapi di situ malah Anda semua itu diberi satu keraguan, diberi suatu kebimbangan untuk memilih makanan. Milih apa, milih apa, milih apa. Maka ditumpuknya makanan itu dalam satu piring. Coba, wa ma yattabi aktsaruhum illa dhanna. Hanya keraguan-keraguan, kebimbangan yang kita lewati, yang kita jalani selama ini. Mana keyakinan itu mana? Itu dalam makanan yang setiap saat kita bisa makan, bisa minum dan membelinya. Kenapa enggak terpikir? Pernahkah Rasulullah makan seperti ini? Itu menunjukkan kita semua yang banyak ini adalah cuma mengikrarkan bahwa Muhammad Nabiullah wa Rasulullah, belum sampai masuk man huwa Rasulullah. Kita mau masuk di mana pada Rasulullah? Fi asma'i, au fi sifati, au fi dzati. Di mana selawat kita kepada Rasulullah? Apa hanya merupakan bacaan saja, hanya ingin mendapatkan pahala? Tapi pernah di dalam baca sholawat mempunyai nama berapa Rasulullah? Mempunyai titel apa Rasulullah? Kita naiki nama Rasulullah. Mempunyai sifat apa Rasulullah? Kita naiki. Dan bagaimana zatiyah Rasulullah sebetulnya dibandingkan sama semua alam selain Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kuat hati kita betul-betul bersama Rasulullah. Tidak pernah kita berpikir seperti itu. Yang banyak hanya kita apa? Hanya ikrar bahwa Muhammad Nabiullah wa Rasulullah, agar diakui secara hukum zahir sebagai orang Islam. Apakah telah sempurna iman kita kepada Rasulullah? Ini saya omongkan kenapa? Tidak sesuai dengan keinginan kita semua. Ingin, mimpi. Ketemu. Kumpul besok sama Rasulullah untuk mendapatkan syafaat Rasulullah. Tapi selawat Anda seperti ini kepada Rasulullah. Selawat itu sebagai apa? Rasa syukur kita kepada Rasulullah. Laulaka mahtadaina. Tanpa engkau Rasulullah, kita tidak mendapat petunjuk dari Allah. Apa sekarang? Lihat laulaka. Lihat. Laulaka ma khalaqtul aflaq. Tidak jadi semua ini tanpa nur Rasulullah. Saya di sini orang thariqah. Mari kita jawab. Bukan hanya sebagai ilmu yang tertulis di atas kertas. Pokok bisa baca, bisa menyampaikan. Bagaimana kita ini?
Ini, bayangkan ini. Ya. Makan coba diniat yang baik. Yang pertama niat yang baik, tujuan yang baik. Ya, yang nomor 3 kenapa? Ada rasa kasih sayang. Kepada siapa? Kepada yang memasak. Kasihanlah, sudah dimasakkan. Yang nomor 3 ada rasa. Apa? Menghormat kepada sahibul bait. Coba. Saat itu memang sangat susah. Kenapa? Berbenturan. Dengan apa? Dengan syahwat kita, nafsu kita. Sesudah itu baru wuquful qalb. Pikiran berhenti, hatinya berhenti. Apa? Dikembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah Rasulullah makan minum seperti ini? Kalau Anda seperti itu bisa, apa yang terjadi? Ya, sudah tidak menuruti hawa nafsu 100%. Semuanya terpuji oleh Allah. Berarti Anda sudah bisa tidak mengikuti hawa nafsu. Mulai mengambil satu keyakinan. Di sini ada satu isyarah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu otak daripada ibadah. Ada rahasia apa di situ? Karena di situ ada rahasia. Di samping doa itu menunjukkan kita ingin diaku sebagai hamba Allah yang punyai rasa bodoh, hina, tidak mampu. Tapi di sisi yang lain ada sesuatu yang kita minta sesuai dengan nafsu kita. Tinggal kita sekarang mengikut ikhtiar kita sendiri apa mengikut pilihan Allah. Kalau sudah kita mengikut pilihan Allah, setiap doa diberi buntut. Ya Allah, kalau apapun yang saya mohon, keharibaanmu ya Allah, itu memang jadi baik untuk iman saya, untuk agama saya, untuk keluarga saya, untuk kehidupan saya, dan menjadikan izin ridho kamu ya Allah, berilah saya. Kalau tidak, jangan engkau beri saya ya Allah. Yang berani. Apapun yang kalian minta sama Allah. Di sisi Allah disaksikan oleh para malaikat. Bahwa Anda adalah hamba Allah. Yang sebetulnya tidak minta karena hawa nafsu Anda. Tapi minta mengikuti apa yang menjadi pilihan Allah. Itu orang thariqah.